Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pak Edi, Ibu Sunarti, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Edi dan Bu Sunarti. Food estate yang dijalankan di Kalimantan Tengah, Pak Edi dan Bu Sunarti dianggap mangkrak, dianggap gagal dan bahkan singkongnya ini gagal panen begitu. Tanggapannya seperti apa, Pak Edi? Ya, kami pertama ingin menyampaikan bahwa kehadiran food estate ini kan diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup petani kita. Jadi khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, karena saya juga selaku pernah bekerja atau bupati di Pulang Pisau. Wilayah Pulang Pisau ini saya ingin jelaskan adalah kawasan pertanian padi. Jadi kalau bicara soal kehadiran food estate di wilayah Pulang Pisau, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan kondisi sekarang jauh berbeda. Hari ini kami baru panen di luas lahan 200 hektar. Jadi ini jenis varietasnya IR42 dan PB42. Tonasenya per hektarnya bisa mencapai 5,7 ton per hektar. Artinya apa? Keberhasilan program untuk pertanian, khususnya padi di wilayah Pulang Pisau dan Kapuas jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu dari satu sisi. Kemudian dari aspek lainnya, infrastruktur. Jalan sekarang sudah terhubung dengan baik. Semua dilebarkan dengan aspal 6 meter. Lampu-lampu juga sudah dipasang. Dulunya, saya ingat betul, di tahun 2011, masyarakat di Desa Belanti ini kesulitan di dalam memasarkan hasil. Ada 15.000 ton hektar, 15.000 ton padi yang tidak bisa dipasarkan keluar karena kesulitan infrastruktur. Sekarang dengan mudah mereka memasarkan. Artinya apa? Lahan-lahan di sini sangat dimanfaatkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dikembangkan itu memberikan kontribusi terhadap pertanian di wilayah sini dan di wilayah Kabupaten Kapuas. Itu Mas Evan. Tapi betul tidak Pak Edi bahwa sebetulnya sampai saat ini tuh sudah tidak ada lagi aktivitas di sana, sudah mangkrak begitu? Oh, tidak, masih berjalan, masih ada. Karena kita kan selain dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pusat, dari pemerintah provinsi juga kita terus melakukan pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat yang ada di kedua wilayah ini, khususnya dalam rangka tanaman padinya. Karena mengembangkan lahan di wilayah rawa, pasang surut ini tidak semudah yang kita gambarkan. Artinya begini, perlu proses. Ya, jadi kalau satu kali misalnya panennya belum berhasil, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun sudah berhasil. Dulunya Pulang Pisau ini rata-rata tingkat produksinya 3,5 ton per hektar. Sekarang sudah di atas 5 ton. Artinya apa? Itu keberhasilan karena adanya mekanisasi, normalisasi saluran primer, sekunder, kemudian tersiernya juga di sini juga dikembangkan jenis budidaya hortikultura. Jadi kalau dulu hanya 1 tahun dalam sekali panen, sekarang juga bisa dikembangkan 2 kali dalam setahun. Musim tanam April, panennya di bulan September. Kemudian musim tanam Oktober, panennya di bulan Maret. Nah, kemudian di tengah-tengahnya, di sela-selanya dilakukan tanaman untuk jangka pendek, seperti cabai, kemudian kacang-kacangan dan sebagainya. Itu Mas Kevin. Ya, Pak Edi, kapan terakhir kali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan supervisi langsung, pendampingan langsung terhadap food estate ini? Wah, kami kurang mengetahui ya, karena kan wilayah di Gunung Mas ya, aksesnya mereka langsung ke sana Mas Kevin. Apakah ada kendala-kendala tertentu, Pak Edi maupun Bu Sunarti, yang bisa menjawab bahwa sebetulnya food estate ini tidak berjalan dengan maksimal? Ada 600 hektar yang disebutkan sudah digarap, tapi kemudian akhirnya tidak ada aktivitas, sehingga kemudian ini malah berdampak terhadap lingkungan begitu. Silakan Bu Sunarti. Izin, untuk yang 600 hektar ini adalah di lahan singkong ya. Jadi kami pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate-nya adalah fokus di padi. Jadi kami pengembangan food estate di Pulang Pisau dan Kapuas. Saat ini sudah kurang lebih 62.000 hektar yang sudah kita jalani. Itu terdiri dari ekstensifikasi dan intensifikasi.
Jadi yang untuk singkong kami tidak memantau karena langsung dari pusat. Untuk pembudidayaan singkong ini memang betul memang tanamannya itu tidak berkembang alias tidak panen begitu, betul Ibu Sunarti? Ini di luar pantauan kami ini Pak. Jadi kami fokus di padi. Oke. Untuk padinya sendiri bagaimana Sunarti? Apakah memang sudah mencapai hasil yang maksimal sehingga dikatakan food estate ini betul-betul sesuai dengan tujuan awalnya untuk menjaga ketahanan pangan kita? Ya, untuk padi sendiri, alhamdulillah ini dari sebelum dan sesudah adanya program food estate ini terjadi peningkatan baik indeks pertanaman maupun profitasnya. Dan tadi juga disampaikan oleh Kepala BPS bahwa peningkatan ini cukup signifikan, terutama dari produksi dan luas panen dan luas tanamnya. Ini yang menjadikan semangat kita dalam pengembangan food estate Kalimantan Tengah ini. Apakah ada hasil evaluasi terakhir Bu Sunarti, kenapa kemudian singkongnya ini tidak tumbuh begitu? Apakah karena tanahnya tidak cocok atau kenapa? Mohon maaf, untuk singkong kami tidak bisa menjawab. Terus terang karena kami tidak langsung turun. Jadi kalau untuk padi kami siap menjawab karena memang fokus kegiatan kita di tanaman padi. Oke, baik. Ibu Sunarti, Pak Edi terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami memberikan penjelasan terhadap food estate di Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak Edi, selamat siang Bu Sunarti.